Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Guru Sarebakawa. Kali ini saya akan berbagi tentang cara belajar mandiri calon guru ASN P3K melalui akun SIM PKB. Ikuti cara berikut ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu guru, buka browser Google, pada kolom pencarian ketik SIM PKB. Jika sudah akan muncul paling baris pertama portal layanan program GTK Kemendikbud. Kemudian klik link tersebut. Nanti akan dibawa ke arah website portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, di situ kan ada SMPKB, guru belajar, ada PPG, ada guru berbagi. Kita pilih guru belajar. Kita pilih yang guru belajar, ada pilihan portal dan masuk. Kita pilih masuk. Nah, setelah masuk, Anda akan diarahkan ke kolom login. Nah, Bapak Ibu guru bisa masukkan akun SIM PKB-nya. Nah, seperti ini ya contohnya. Untuk email, kita isikan email dari SIM PKB kita dan masukkan password. Kemudian klik masuk. Nah, setelah kita masuk tadi menggunakan akun SIM PKB di Guru Seri Belajar, kita di situ ada menu pilihan. Ada belajar mandiri calon guru ASN PPPK atau disingkat dengan P3K. Dan di sampingnya ada menu asesmen kompetensi minimum. Kita pilih belajar mandiri calon guru ASN PPK atau P3K. Klik selengkapnya. Kemudian akan muncul menu pendaftaran atau pembelajaran. Di sana ada syarat pendaftaran. Jika ada conteng hijau 2, Anda berposisi sebagai guru dan Anda berstatus non-PNS, maka Anda akan dipersilahkan untuk mendaftar. Klik daftar. Kemudian muncul menu pilihan, pilihlah salah satu mata pelajaran yang ingin diikuti. Nah, di situ dimintakannya pastikan mapel yang dipilih sesuai dengan atau linear dengan prodi kelulusan D4 atau S1 terakhir Anda. Nah, di situ kan ada syarat dan ketentuan. Program ini diperuntukkan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K. Program ini hanya memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri dalam mempersiapkan diri mengikuti proses seleksi dimaksud dan tidak menjamin kelulusan peserta menjadi guru ASN P3K. Jadi kementerianlah yang berwenang menentukan kelulusan adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Nah, jadi ini hanya untuk guru calon ASN P3K untuk belajar mandiri. Nah, setelah kita mau belajar ini, kita pilih mata pelajarannya dulu. Nah, misalkan ada di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu guru. Ada PGSD, PJUK SD, PJUK SMP, SMA, SMK, EPA, EPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, Kimia, PPKN, Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, Bimbingan Konseling, Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Pendidikan Luar Biasa, Bahasa Mandarin, TK PAUD, Bahasa Perancis, Pendidikan Luar Biasa, Bahasa Mandarin, TK PAUD, Seni Budaya, Informatika. Nah, kalau sini saya contohkan ya, saya pilih IPA. Nah, setelah kita memilih mata pelajaran yang sesuai dengan prodi S1 kita, dengan ijazah kita, maksudnya Bapak Ibu guru, kita klik. Di sini kan ada kotak dialog centang. Dengan ini saya menyetujui persyaratan syarat ketentuan yang berlaku untuk mengikuti guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini. Ya, klik conteng ya. Terus klik daftar. Nah, setelah daftar, di situ ada keterangannya Anda berhasil mendaftar di mata pelajaran IPA. Nah, di situ. Nah, di sini sudah masuk menunya. Anda telah memilih mapel IPA. Anda berkesempatan untuk mengubah mata pelajaran atau memilih mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali selama belum melaksanakan tryout. Nah, di sini waktu belajarnya dari Selasa 30 bulan 3 2021 sampai dengan Kamis
tanggal 29 bulan 4 2021. Nah, sini keterangannya registrasi Anda masih dalam proses pengaktifkan. Bila status masih dalam proses lebih dari 5 menit, silakan logout kembali dan diulangi lagi dari awal. Nah, setelah berhasil, nanti akan muncul di sini, belum muncul ya, link tautan fasilitasi. Nah, setelah berhasil maka seperti ini contohnya. Jadi tautan fasilitasinya sudah aktif berwarna biru. Artinya kita bisa nah di sini di bawah dijelaskan bahwa Anda bisa mengikuti tryout nanti. Pastikan mata pelajaran yang Anda ikuti sesuai dengan Anda, artinya tidak beda jurusan. Nah, setelah kita masuk ke sistemnya, learning management sistemnya, P3K masternya, di sini di atas di sini ada menu IPA, partisipan, batch, kompetensi, pendahuluan, IPA pedagogi, dashboard, site, home, calendar, private file. Nah, kalau di menu yang besarnya di pojok kanan adalah akun kita ya. Nah, di sini ada dashboard, my course, IPA pendahuluan. Nah, kalau IPA di sini karena di sana yang memilih IPA ya. Nanti kalau pelajaran yang lain bisa muncul mata pelajaran. Di sini ada pendahuluan, di sini akan disediakan modul belajar mandiri calon guru. Di sini ada IPA, ada pedagogik. Nah, setelah kita mengklik pendahuluan, maka akan muncul di sini keterangan apa-apa yang akan kita pelajari dalam modul yang akan kita pelajari akan datang ini. Yang di sini ada alur pembelajaran modul belajar mandirinya. Nah, di sini ada keterangan alurnya, yaitu kita dimulai dari portal belajar berbagi, seri belajar mandiri, calon guru ASN P3K, terus masuk ke learning management sistemnya, terus mengklik pendahuluan. Nah, lalu kita lanjutkan ke bidang studi kita. Di sini ke bidang studi, lalu bergabung di komunitas belajarnya, kemudian latihan soal formatif. Terus adanya juga pedagogiknya, kita akan selesaikan bergabung di komunitas belajar, latihan soal formatif, dan terakhir melaksanakan tryout sesuai penjadwalan soal pedagogik dan bidang studi. Jadi itu tahapannya untuk alur yang akan kita pelajari dalam modul ini. Nah, kita akan mengeksplor ini menu IPA. Di sini menu IPA di sini sudah masuk bidang studi ya Bapak Guru. Menu IPA di sini modul guru belajar mandiri bidang studi IPA. Nanti kita akan diarahkan ke modul IPA-nya. Di sini ada tabnya, ada IPA, fisika, kimia, biologi. Jadi kita selesaikan satu-satu modulnya. Jadi untuk yang IPA. Nah, kemudian di bawahnya ada pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk di bawahnya ada pengantar, ada belajar mandiri, ada ruang kolaborasi, ada komunitas belajar, dan ada review pembelajaran. Nah, pertama-tama Bapak Guru harus memulai tahapan dengan melaksanakan penilaian diri. Kemudian diakhiri dengan refleksi. Nah, untuk menu partisipan di sini akan terlihat jumlah guru-guru se-Indonesia yang mendaftar di bidang studi IPA tadi. Jadi ada guru-guru di daerah lain ataupun di daerah kita sendiri yang sudah bergabung di kelompok guru belajar IPA tadi. Ada beberapa orang, ada jumlahnya banyak kan se-Indonesia. Nah, untuk menu batch nanti di sini kita kalau sudah bisa menyelesaikan beberapa tahapan kursusnya atau pelaksanaan belajarnya, nanti kita akan mendapatkan semacam rewards atau peringkat atau istilahnya lencana kalau biasanya. Nah, untuk menu kompetensi di sini ada beberapa pilihan yang nanti akan kita kerjakan, yaitu pelatihan ini akan menilai dari penilaian diri, pengantar, bahan pembelajaran IPA dan konsep IPBA, ruang kolaborasi, komunitas belajar, review pembelajaran. Nah, itu pengantar, itu beberapa tahapan kompetensi yang akan Bapak Ibu lewati. Untuk modul bidang studi IPA fisika, ini ada beberapa pembelajaran yang akan Bapak Ibu
pelajari, yaitu pelajari konsep PBA, kinematika, dinamika gerak, serta suhu dan kalor, gelombang, optik, dan listrik magnet. Nah, itu beberapa materi yang akan Ibu pelajari di modul fisika. Nah, jadi tentunya setiap tahapan terus harus melewati, mengklik dulu penilaian diri, baru lanjut ke menu-menu pelajaran selanjutnya seperti pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, dan terakhir refleksi. Jadi harus dilewati satu demi satu tahap-tahapannya. Nah, ini kalau untuk yang kimia nanti akan mempelajari pertama dimulai dengan penilaian diri juga, terus pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan refleksi. Di sini ada keterangan materi-materi yang akan dipelajari untuk modul kimia. Nah, kalau ini untuk modul biologi sama ada 4 juga yang akan dipelajari, yaitu sel organ, kelangsungan hidup, keanekaragaman makhluk hidup dan ekologi, energi dalam kehidupan, pendengaran, penglihatan, dan kelistrikan pada manusia dan hewan. Dan terakhir refleksi pembelajaran tentunya. Nah, yang modul terakhir kita akan mempelajari modul pedagogi. Pedagogi ini menilai tentang bagaimana seorang guru menilai karakter peserta didik, teori belajarnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi, desain pembelajaran, dasar komunikasi dan konsep penilaian, serta pengembangan potensi peserta didik. Jadi di sini dinilai guru kayak bagaimana cara untuk menjadi guru yang baik di kelasnya. Nah, ini contoh alur pembelajaran modul pedagogik. Untuk modul pedagogik dimulai dengan penilaian diri, kemudian kita akan belajar 7 materi pembelajaran, yaitu pembelajaran tentang teori belajar, karakter peserta didik, keterampilan berpikir tingkat tinggi tadi, desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep penilaian, dan pengembangan potensi peserta didik, dan akhiri dengan refleksi pembelajaran. Nah, untuk menu sebelah kiri di sana kan ada private file. Nah, di sini kita nanti di sini merupakan media untuk kita mengirimkan tugas-tugas selama pembelajaran di LMS P3K tadi. Jadi di sini akan mengirim file yang ditugaskan oleh panitia, dan Bapak Ibu guru bisa mengirim filenya di sini dengan cara di drag filenya dan letakkan di sini, kemudian klik save change. Nah, pada menu pojok kanan atas di sana kan ada nama akun kita, kemudian di situ ada dashboard, profile, grades, message, preference, logout. Nah, kalau kita mau logout, jadi kita fleksibel bisa mengatur pembelajaran kita setiap hari. Kalau kita sudah merasa sudah cukup hari itu untuk belajar, selama waktunya masih berlangsung, jadi kita bisa menyicil pekerjaan dan pembelajarannya dengan cara klik logout, kemudian login kembali menggunakan akun SIM-nya. Demikian cara belajar menggunakan akun seri pembelajar P3K menggunakan akun SIM PKB. Semoga Bapak Ibu guru mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.